Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada walladzi amarna bittiba'i millati Ibrahim hanifah. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi al-siddiq wal wafa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yudin Bincoro Adi. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya berada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi dasar di dalam pembelajaran qawaid, yaitu menentukan kalimat isim, menentukan kalimat fiil, dan menentukan kalimat huruf. Tiga ini adalah komponen yang sangat dasar di dalam pembelajaran bahasa Arab, atau sering kita sebut dengan ilmu nahwu. Di sana terlampir beberapa penjelasan bagaimana kita dapat menentukan tanda-tanda kalimat tersebut. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan kalimat isim, fiil, dan huruf, pendahuluan saya akan ingin menjabarkan kepada kalian semua bahwasanya tulisan yang paling kecil itu disebut dengan huruf. Huruf itu apa? Huruf itu A, B, C, D, dan seterusnya. Begitu juga di dalam bahasa Arab disebut juga dengan huruf hijaiyah. Ada alif, ada ba, ada ta, dan seterusnya. Nah, karena di awal tadi saya sebutkan tulisan paling kecil ialah disebut dengan huruf, maka kumpulan dari beberapa huruf akan menjadi sebuah kata di dalam bahasa Indonesia. Kumpulan dari beberapa kata itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti kumpulan kata S-A-Y-A. Ini disebut dengan saya. Jadi kumpulan dari beberapa huruf ini akan menjadi sebuah kata, yaitu saya. Kemudian saya sampaikan lagi M-A-K-A-N, misalnya makan. R-O-T-I, roti. Jadi saya makan roti. Nah, kumpulan dari beberapa huruf ini disebut dengan kata. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Kumpulan dari beberapa kata atau huruf hijaiyah itu disebut dengan kalimat. Contohnya tadi saya makan roti. Nah, saya misalnya bahasa Arabnya ana. Kemudian makan bahasa Arabnya akala. Kemudian bahasa Arabnya roti al-hubzu. Nah, yang terakhir, kumpulan dari beberapa kalimat atau kata tadi di dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Akan tetapi dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalam, kalim, ataupun qaul. Misalnya nih, saya jadikan satu dari contoh yang telah saya sebutkan tadi. Saya makan roti. Nah, di dalam bahasa Arab penulisannya akaltu al-khubza, misalnya seperti itu. Nah, ini dasar. Kemudian kita berikan pemahaman kepada murid-murid kita, bagaimana sih cara menentukan mana ini kalimat isim, mana ini kalimat fiil, mana kalimat huruf dengan cepat. Nah, kita beri gambaran saja. Kita sampaikan kepada murid-murid kita bahwasanya Al-Quran yang terdiri dari ribu-ribuan kalimat bahasa Arab itu hanya ada 3 pilihan jika kalian ditanya. Kalau itu bukan kalimat isim, yaitu kalimat fiil. Kalau itu bukan kalimat fiil, itu kalimat huruf, dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, ada beberapa trik agar cepat murid itu dapat bisa menentukan. Satu, kita bahas dulu dari kalimat isim. Kalimat isim bisa kita ketahui dari 2 cara, yaitu kita sampaikan satu, bahwa isim yang familiar itu disebut dengan kata benda atau kata sifat. Nah, cara yang kedua untuk menentukan kalimat isim, kita bisa mengetahui dari tanda-tandanya. Misalkan kita sampaikan kepada murid, anak-anak, jika saya sampaikan bahwa tadi isim itu disebut dengan kata benda atau kata sifat. Misalnya kita kasih contoh, masjidun. Masjidun itu disebut kalimat apakah? Kemudian anak-anak berpikir masjid adalah sebuah kata benda, maka
akan secara spontan murid itu menyampaikan bahwa masjidun itu kalimat isim, karena disebutkan kalimat isim itu bisa berupa kata benda ataupun kata sifat. Contohnya lagi madrasatun. Madrasatun ialah kata benda. Nah, kemudian contoh yang bisa kita sebutkan lagi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar itu kalimat apa? Akbar itu maknanya maha besar. Jadi bisa disampaikan bahwasanya akbar itu ialah kata sifat. Nah, jika murid kesusahan dalam artian tidak mengerti arti makna tersebut, seorang murid bisa mengetahui dari beberapa tanda-tandanya. Saya sebutkan saja secara simpel bahwasanya tanda isim itu ada 4, yaitu bisa dibaca jar, tanwin, al, dan kemasukan huruf jar. Contohnya minal masjid, ilal masjid, dan lain-lain. Huruf jar itu juga tertentu, jadi tidak semua huruf itu bisa huruf jar. Saya sebutkan saja contohnya seperti min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaflam, dan huruf qasam. Huruf qasam ini hanya berlaku untuk sumpah. Jadi itu dasar. Jadi memang ketika murid nanti kita berikan pemahaman, kita berikan pahaman yang sangat gampang dan mudah mereka pahami. Tadi saya sampaikan cara menentukan kalimat isim ada 2. Kita bisa mengetahui dengan kita sampaikan satu, bahwasanya kalimat isim itu bisa berupa kalimat benda maupun kata sifat. Kata benda atau kata sifat. Yang kedua, kita bisa mengetahui dari tanda-tandanya. Nanti saya akan sampaikan di slide. Kemudian yang kedua, fiil. Nah, fiil ini apa? Fiil ini ialah sama. Kita bisa mengetahuinya dari 2 cara. Kalau yang tadi isim itu adalah kata benda, kemudian fiil ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja. Misalnya nih, kata kerjanya kita belajar. Darosa, belajar. Belajar itu adalah kata kerja karena kita belajar. Nah, kemudian kita misalkan beri contoh kepada murid kita. Contohnya seperti syariba, minum. Kita tanyakan kepada murid, syariba itu apakah kalimat isim, fi'il, atau huruf? Maka kemudian mereka akan berpikir bahwa minum itu adalah kata kerja. Nah, secara spontan mereka akan langsung menjawab bahwa itu kalimat fi'il. Nah, kemudian ada cara kedua ketika para murid itu tidak bisa mengetahui artinya, yaitu dengan cara mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalimat fi'il ialah dimasuki qad. Lafaz yang terletak setelah dimasuki qad itu pasti fi'il. Contohnya iqamah, qad qamatis shalah. Nah, qomat, qad qamatis shalah itu pasti kalimat fi'il, qad qamatis shalah. Kemudian yang kedua ialah dimasuki sin atau bersambung dengan sin. Contohnya seperti di Al-Qur'an juz 2 yang berbunyi sayaqulu sufaha'u minan nasi wallahum al-ayah. Nah, lafaz sayaqulu awalnya yaqulu, kemudian kemasukan sin di awalnya, maka itu disebut dengan tanda fi'il. Tapi ini jarang sekali. Sayaqulu sufaha. Kemudian yang ketiga ialah kemasukan saufa. Contohnya saufa ta'lamun, dan yang terakhir ya kemasukan ta'tanis sakinah. Itu kita sampaikan bahwa tanda-tandanya. Ini simple tanda-tandanya ya. Kemudian yang terakhir ialah huruf. Nah, huruf ini apa sih? Di dalam Jurumiyah itu disebutkan huruf itu adalah lafaz yang berdiri dan tidak bisa berdiri tanpa adanya tanda kalimat isim maupun fi'il. Jadi kalimat huruf itu harus bersambung dengan kalimat isim dan huruf. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwa ini adalah materi dasar yang sangat penting karena ini berkaitan dengan cara murid nanti akan menentukan kalimat. Bisa yang dilihat lagi video saya dari awal sampai akhir jika masih kurang paham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Idza wajadtum khato'an minni afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.